Salam santai, penuh damai. Komitmen Petrus, komitmen Yesus, komitmen saya. Komitmen adalah sesuatu yang biasa dan selalu ada dalam kehidupan manusia. Karena semua orang yang memiliki cita-cita, harapan, dan hendak menggapai sesuatu, pasti berurusan dengan namanya komitmen. Sebab setiap usaha menggapai sesuatu akan ada masalah dan hadangan, sehingga tanpa komitmen tidak akan tercapai apa yang diinginkan. Anda ingin sebuah rumah, maka Anda harus berusaha menyediakan bahannya, tukangnya, menunggu proses pembangunannya. Tanpa komitmen, mungkin Anda akan berhenti di tengah jalan. Anda berusaha membangun rumah tangga yang bahagia, maka Anda jatuh cinta sedalam-dalamnya, lalu kemudian harus bangkit berusaha membangun cinta. Karena cinta tak hanya jatuh, tapi harus bangkit dan harus bangun. Jika Anda kehilangan komitmen, maka bisa saja rumah tangga yang sementara dibangun itu kandas di tengah jalan. Kita melihat sebuah kisah di Markus 14 ayat 26 sampai 31 tentang para murid. Ring satunya Yesus, ke-12 rasul minus Yudas. Ketika mereka selesai perjamuan malam, ayat 26 katakan mereka pergi ke Bukit Zaitun. Di sana Yesus menyatakan sebuah pernyataan yang cukup mengguncang. Dia menyatakan kamu semua akan terguncang iman. Dan dia mengutip Zakaria 13 ayat 7. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Dialah gembala dan para murid adalah domba-domba. Mendengar itu, respon pertama langsung disambar oleh Petrus. Sebuah pribadi yang luar biasa, meledak-ledak dan responsif. Petrus merespon dengan sebuah komitmen akan cita-citanya, ingin terus bersama Yesus apapun yang terjadi, apapun masalahnya. Komitmennya berbunyi begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Yesus langsung merujuk komitmen itu dengan menyatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oh, Petrus tidak menyerah dengan komitmennya. Dia menyatakan sebuah penegasan. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Komitmen yang luar biasa, bukan? Dan dicatat Alkitab, semua yang lain pun berkata demikian juga. Kita pasti punya semangat dalam mengajukan sebuah komitmen. Dan sering kita merasa berapi-api, terbakar untuk melaksanakan dan mengusahakan komitmen tersebut. Tapi sayangnya, komitmen tidaklah berdiri sendiri. Dia harus teruji dan harus diuji. Ujian pertama datang terhadap komitmen Petrus ketika Yesus di Taman Getsemani meminta 3 orang murid termasuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berjaga-jaga di sana. Tetapi komitmen yang berani mati dari Petrus kalah dengan ngantuk. Beberapa kali, sampai 3 kali Yesus harus kembali kepada para murid. Dan dikatakan di situ, mereka tertidur. Oke? Mungkin itu hal sepele. Beranjak kepada hal berikutnya yang lebih berat dan lebih besar. Ketika Yesus ditangkap. Oh, Petrus sesuai komitmennya. Dia akan membela Tuhannya. Dia menghunuskan pedang dan menebas telinga Malkus, salah seorang dari para penangkap Yesus. Tapi malah Yesus merespon dengan menyatakan, sarungkan kembali pedangmu. Bahkan Yesus menyembuhkan telinga Malkus. Dan mungkin pada titik ini Petrus sudah mulai gentar. Kenapa usahaku tidak dihargai? Tapi aku masih tetap berkomitmen. Harus disadari bahwa dasar komitmen Petrus kepada Yesus adalah berdasar pada pemikiran umat Yahudi saat itu, bahwa seorang Mesias akan menjadi pembela
orang Israel, orang Yahudi, secara jasmani, secara fisik. Ia menunggu saat-saat yang tepat ketika Yesus akan menjadi raja yang besar di Yerusalem. Dan alasannya sudah pas. Kristus adalah seorang pemimpin yang diurapi, khotbahnya luar biasa, mujizatnya dahsyat. 3,5 tahun Petrus mengenal Yesus sebagai pribadi yang hebat, dan sudah pasti ada pengharapan yang membuncah dalam hatinya. Inilah Mesias itu. Dia akan menjadi pelepas penjajahan Roma. Dialah yang akan muncul sebagai pembebas Israel. Makanya dia menyatakan komitmennya, sampai mati aku akan bersama dengan engkau. Tetapi ternyata dasar komitmen ini tidak bersambut. Ketika di hadapan mahkamah agama, situasi mulai memanas dan akhirnya Yesus dipukuli. Dalam bayangan saya, kalau saya dalam konteks tukang baca komik ini, dalam bayangan saya jika saya di posisi Petrus, saya menunggu kapan api dari tangan Yesus muncul dan menghajar orang-orang yang memukulinya. Kapan matanya mengeluarkan laser. Kapan dia akan menghajar orang-orang itu, lalu memimpin pergerakan untuk memberontak terhadap Roma. Dan dia menjadi raja. Kapan? Tapi sampai ayat 65 di Markus 14 itu belum terjadi. Sehingga ketika ayat 66 Petrus masih ada di bawah di halaman, datang seorang hamba perempuan imam besar. Hamba perempuan. Double minority dalam komunitas patriark orang Yahudi. Orang yang sebenarnya tidak dianggap, sudah hamba perempuan pula pada zaman itu. Dan berkata kepada Petrus, menatap mukanya dan berkata, ayat 67, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Disitulah ambruk komitmen Petrus. Aku tidak tahu, tidak mengerti apa yang kau maksud. Dan berpindah ke serambi muka. Berkokoklah ayam pertama kali. Hamba perempuan itu tidak puas melihat Petrus lagi. Dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini salah satu dari mereka. Petrus bilang, engkau ini pasti salah lihat. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Menyangkalnya sampai 3 kali. Baru berkokok ayam untuk kedua kalinya. Teringatlah Petrus, ya ampun, ini sudah dikatakan Yesus sebelumnya. Hancurlah komitmen Petrus. Kenapa kisah ini harus ditulis? Ini menyatakan betapa lemahnya dasar seorang manusia untuk berkomitmen. Entah itu kepada Tuhannya, kepada agamanya, kepada Alkitabnya, kepada Yesusnya. Dan lemahnya seorang manusia untuk berkomitmen terhadap rumah tangganya. Seorang suami yang berkomitmen sehidup semati dengan istri akan tergoda oleh berbagai macam hal supaya rumah tangganya ambruk. Seorang istri juga demikian. Ketika ada berkat, ketika ada segala sesuatu, pasti masih ada saja yang kurang, yang membuat komitmen terganggu. Seorang anak yang berkomitmen menghormati orang tuanya pun demikian. Ada yang bisa mengganggu komitmen itu. Seorang tua yang berkomitmen mengasuh, merawat, melindungi anaknya juga demikian. Demikian juga dengan komitmen kita di segala macam lini, dalam pekerjaan, dalam apapun. Komitmen kita akan diganggu dari pihak luar dan akan bersambut dengan kelemahan kita sehingga bisa saja ambruk dan hancur seperti Petrus. Tetapi pada pasal yang sama kita menemukan kisah Yesus. Komitmen Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu rencana agung Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini komitmen, ini passion Yesus ketika datang ke dunia. Apakah komitmen ini tidak diganggu? Ya, sangat diganggu. Khususnya pada ayat 32 sampai 42 di Taman Getsemani. Dikatakan di situ dengan jelas
menjelang penangkapan, Yesus sangat takut dan gentar, dan dia sempat curhat kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ada penderitaan batin yang besar, bukan karena salib, bukan karena siksaan, bukan, tapi karena dosa seisi dunia harus dimasukkan ke dalamnya, harus ditanggungnya. Orang yang tidak berdosa harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Betapa ini adalah kepedihan yang paling pedih. Bukankah kita, jika kita salah pun lalu dituduh, kita akan merontak dan berusaha untuk bebas dari tuduhan. Ada sebuah prinsip lucu di jalanan. Jika Anda terserempet atau menyerempet, walaupun Anda yang salah, yang menang dan yang benar adalah yang teriakannya duluan dan paling keras. Begitu kita nyerempet sesuatu, buka aja pintu, turun, teriak, woi, pakai mata lo. Dan begitu posisi tawar kita akan naik, padahal kita yang salah, dan kita bisa membela diri dalam kesalahan. Apalagi kita nggak salah dituduh salah. Lu bikin ini, iya bener ya, tapi kita nggak bikin. Wah, ngamuknya kayak apa tuh, belum tahu lo ya, gue siapa. Lu sonde tahu beta ini siapa, lu pica dari beta. Itu manusia. Demikian juga Yesus. Dosa seisi dunia dimasukkan ke dalamnya dan harus ditanggungnya. Tentu ujian terhadap komitmen itu sangat berat, bahkan terlalu berat, sehingga dia harus berdoa dengan merebahkan tubuh, tidak berlutut lagi, merebahkan diri ke tanah. Lalu dia menyampaikan sebuah doa yang sangat terkenal. Dan dalam doa inilah ada kunci kenapa Yesus bisa menjaga komitmennya sampai selesai. Ketika dia berdoa begini, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Artinya jika Bapa berkehendak, cawan ini bisa lalukanlah cawan ini. Tetapi kunci kenapa komitmen Yesus bisa bertahan adalah ketika dia menyatakan dalam doanya, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kunci untuk komitmen bisa berhasil adalah mengabaikan ego, mengabaikan mau diri, dan mulai memandang pada maksud yang lebih baik dari komitmen itu. Ketika seorang suami atau istri berselisih paham, berdebat dengan pasangannya, dan mempertahankan kehendaknya, Anda bayangkan dua-dua ingin mempertahankan kehendaknya, apa yang akan terjadi? Perpecahan. Maka diperlukan satu sikap yang mau meredam kehendak sendiri. Bukan berarti semuanya harus ikut kehendak pihak yang lain. Dia bukan Tuhan, dia bukan Bapa. Kita sama, saya suami, dia istri. Atau dia orang tua, saya anak. Tetapi harus ada kemauan dan kemampuan untuk meredam keakuan, meredam keinginan, kehendak, sehingga bisa mencapai yang terbaik yang bisa dicapai. Bagi yang mungkin ingin tubuh lebih sehat dan mulai berolahraga, mulai hidup sehat, jaga makan, sesuatu yang berat, tidak mudah. Tetapi untuk sesuatu yang lebih baik dari komitmen itu, yang bisa dihasilkan oleh komitmen itu, kita harus mampu meredam keinginan makan, keinginan malas, menggantinya dengan usaha untuk menjaga makanan lebih sehat, lalu menjaga keinginan-keinginan yang lain sehingga bisa berolahraga atau beraktivitas untuk kesehatan. Sesederhana itu. Karena ada maksud yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan komitmen saya? Sebagai hamba Tuhan, saya harus punya komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas sehari-hari. Sebagai suami, sebagai anak, bagaimana dengan kita? Komitmen-komitmen kita hanya bisa akan tercapai jika kita mampu dan mau meredam ego, dan ini bukan sesuatu yang sederhana. Bisa saja ini mengakibatkan pergumulan yang berat seperti yang dialami Yesus. Tetapi pandanglah dengan cara berpikir yang mengutamakan hasil
yang mulia, yang lebih baik dari keadaan yang sekarang. Karena setiap komitmen yang baik itu akan menghasilkan hal-hal yang baik. Berkomitmen pasti akan diuji. Namun puji Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, teladan kita bukan Petrus, tetapi Yesus. Mari kita meneladani teladan komitmen Yesus dan menang pada setiap hal-hal baik yang kita rencanakan, yang kita impikan, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Pelihara komitmenmu untuk kemajuan. Tuhan Yesus memberkati. Salam santai, damai terus.